Di Dia de los Muertos, simbolisnya itu tengkorak manis. Di malam Halloween nih, arwah gentayangan, monster, dan juga makhluk horor jadi pusat perhatian. Tujuannya biar mereka tuh nggak dikenalin sama arwah jahat. Guys, kalian mungkin pernah dengar Halloween sama Day of the Dead atau Dia de los Muertos. Tapi kalian tahu nggak sih perbedaannya? Bayam share sedikit nih ya soal dua perayaan ini. Pertama kita mulai dulu dari Halloween. Halloween ini ternyata aslinya dari tradisi bangsa Celtic yang disebut Samhain. Sekitar 2000 tahun yang lalu, bangsa Celtic yang hidup di Irlandia, Inggris, dan juga bagian utara Perancis ngerayain Samhain ini sebagai akhir dari musim panen dan juga awal dari musim dingin. Mereka tuh percaya nih kalau tiap tanggal 31 Oktober di malam harinya, batas antara dunia orang hidup dan orang mati jadinya sangat tipis. Di malam itu, arwah-arwah bisa kembali ke dunia manusia. That's why orang-orang pada zaman itu pakai kostum serem. Tujuannya biar mereka tuh nggak dikenalin sama arwah jahat. Mereka pikir kalau mereka kelihatannya serem atau aneh, arwah jahat juga nggak bakal tahu kalau mereka itu manusia. Jadinya tuh nggak akan diganggu nih mereka. So kostum-kostum zaman dulu ini emang tujuannya tuh buat lindungin diri, bukan buat seru-seruan kayak sekarang. Kalau di Amerika Serikat sendiri nih, si Halloween ini dirayainnya lebih besar ini sekitar abad ke-20, awal-awal abad ke-20 nih ya. Dari situ tuh mulai tuh ada tuh namanya tradisi trick or treat dan juga Jack-o'-lantern mulai lebih terkenal. Kalau si trick or treat sendiri ini mulai populer di Amerika Serikat sekitar tahun 1920-an. Jadi ya emang itu anak-anak kecil pakai kostum, pergilah tuh keliling komplek rumahnya, ngetok-ngetok pintu tetangga buat minta permen atau coklat. Kalau misalnya nggak dikasih, mereka boleh kasih trik atau mungkin ngelakuin sedikit keisengan, tapi tentunya dilakuin tanpa maksud jahat loh ya. Cuman buat ngikutin tradisi trick or treat aja, buat senang-senang gitu. Kalau si Jack-o'-lantern, si Rabu yang diukir dengan wajah seram, aslinya itu tuh dipercaya bisa ngusir roh jahat loh dari rumah. Dan Jack-o'-lantern sekarang jadi salah satu ikon utama Halloween di seluruh dunia. Fun fact-nya nih ya, kalau kostum Halloween zaman dulu tuh, ternyata tuh menurut Mbak M sama juga orang-orang lain sih ya, lebih nyeremin dibanding kostum modern. Bahkan mungkin kalau kamu ngeliatnya langsung, kamu tuh bisa merinding loh. Di zaman dulu tuh beneran mereka tuh pakai topeng atau kostum itu yang bener-bener creepy. Kalau misalnya kamu penasaran ya zaman dulu tuh kayak apa kostumnya, kamu coba deh search yang namanya vintage Halloween costume. Kayaknya kamu bakal setuju deh sama Mbak M kalau misalnya zaman dulu tuh kostumnya emang bikin lebih merinding. Sedangkan kalau di Day of the Dead atau Dia de los Muertos, mungkin kamu mikirnya ini sama atau mirip, tapi ternyata beda banget sama Halloween. Kalau di Dia de los Muertos, ini tuh asal dari Meksiko. Kamu pernah nonton film animasi Coco? Si film Coco ini tentang perayaan Dia de los Muertos. Perayaan itu emang ngehormatin dan merayakan hidup orang-orang yang udah meninggal, tapi suasananya tuh penuh warna, musik, dan juga sukacita. Dia de los Muertos ini bukan tentang nakut-nakutin arwah, tapi untuk menyambut arwah dari keluarga yang udah meninggal. Selama 2 hari lagi, tanggal 1 sama 2 November. 1 November untuk anak-anak yang udah meninggal dan 2 November untuk orang dewasa yang udah meninggal. Dipercaya nih kalau arwah-arwah dari dunia orang mati bisa kembali ke dunia orang hidup buat berkumpul sama keluarga mereka. Keluarganya yang masih hidup bakal nyiapin altar atau ofrenda yang dihias dengan foto-foto orang yang udah meninggal. Terus ada juga makanan favorit mereka itu. Terus ada juga roti yang sebutannya itu pan de muerto. Ada lilin sama juga ada bunga marigold. Di Coco sendiri bunga marigold ini tuh muncul sebagai jembatan yang menghubungin dunia arwah dan dunia manusia. Si Miguel, nih tokoh utama di Coco ini, dipakai sama dia nih jembatan buat pergi ke dunia arwah. Sebenarnya ini tuh udah kayak visualisasi sama keyakinan bunga ini kalau emang bunga marigold ini tuh bisa ngebantu arwah buat nemuin jalan pulang ke masing-masing keluarga mereka. Terus di film Coco, kamu juga bisa ngeliat nih ya, arwah-arwah yang tinggal di Land of the Dead itu digambarinnya tuh penuh warna dan bahagia. Sama sekali gak ada serem-seremnya. Tengkorak-tengkoraknya warna-warni, terus ada musik mariachi, ada tarian, ada pesta gede-gedean nih di Land of the Dead. Ini tuh emang nunjukin kalau kematian di Dia de los Muertos bukanlah sesuatu yang ditakutin, tetapi sesuatu yang dihormatin. So, tradisi ini tuh bukan sekedar tentang kematian yang nakutin, tapi tentang merayakan kenangan dan cinta untuk keluarga yang udah gak ada. Dia de los Muertos ngajarin bahwa meskipun kematian adalah akhir dari kehidupan fisik, hubungan kita dengan mereka yang udah gak ada tetap hidup lewat kenangan.
Kalau di breakdown satu persatu nih perbedaan Halloween sama Dia de los Muertos nih secara garis besarnya nih ya. Dari sisi perayaan, Halloween itu tuh lebih fokus kepada hal-hal serem, mistis, dan nakutin. Di malam Halloween nih arwah gentayangan, monster, dan juga makhluk horor jadi pusat perhatian. Sementara Dia de los Muertos lebih ke arah penghormatan kepada orang-orang yang udah meninggal. Ini tuh bukan perayaan tentang ketakutan, tapi tentang cinta dan kenangan indah yang kita miliki bersama orang-orang yang udah gak ada. Kalau kamu lihat di Coco, Miguel berusaha buat ngejaga hubungan dengan leluhurnya, meskipun mereka udah meninggal. Terus kalau dari simbol utama, Halloween tuh terkenal banget dong sama si Jack O'Lantern, si labu yang diukir jadi muka serem itu. Kalau di Dia de los Muertos, simbol utamanya itu tengkorak warna-warni atau calaveras. Kamu juga bisa lihat kok nanti di Coco gitu ya. Tengkorak-tengkorak itu sama sekali gak serem. Tapi itu malah menunjukin kehidupan sama kegembiraan gitu di dunia arwah. Tengkorak itu ngelambangin kalau kematian itu bagian alami dari kehidupan. Fun fact-nya nih ya, kalau perayaannya sendiri nih di Dia de los Muertos, calaveras atau tengkorak warna-warni ini sering juga dibikin dari apa? Dari coklat. Jadi lumayan mencolok ya bedanya. Kalau Halloween itu simbolisnya labu serem, di Dia de los Muertos simbolisnya itu tengkorak manis. Terus dari durasi sama tanggalnya sendiri juga mungkin nyerempet-nyerempet tapi beda ya. Halloween itu dirayain tanggal 31 Oktober ya. Kalau misalnya di Dia de los Muertos itu 2 hari, 1 November sama 2 November. 1 November untuk anak-anak yang udah meninggal, 2 November buat orang dewasa. Terus tradisinya juga beda banget. Kalau di Halloween tuh biasa ngerayainnya pakai kostum serem, pesta horor, dan tentunya si trick or treat itu. Di US nih biasanya anak-anak tuh keliling tuh sama kostum mereka, ngetok-ngetok pintu rumah deket rumah mereka gitu di kompleknya mungkin ya, buat dapetin permen atau coklat. Jadi tuh biasa orang-orang dewasa di sana di perumahannya dekat-dekat rumah mereka pasti tuh udah siapin yang namanya permen sama coklat tuh banyak banget buat dibagi-bagiin kepada anak-anak. Dan juga mereka tuh biasa suka ngehias rumah-rumah mereka dengan tema-tema Halloween yang arahnya emang ke spooky tapi fun. Kalau si Dia de los Muertos ini tuh mau mirip di Coco. Mereka tuh lebih berkumpul bersama keluarga. Maksudnya baik yang udah gak ada, baik pun yang masih hidup gitu. Jadi yang masih hidup ini bakal ngebuat altar atau ofrenda di rumah mereka, lengkap sama foto-foto leluhur mereka atau orang-orang yang udah meninggal. Terus dikasih juga makanan kesukaannya, roti pan de muerto, lilin, dan marigold. Selain itu, mereka juga bakal mengunjungi nih makam keluarga mereka, sambil bawa makanan, minuman, dan juga dekorasi buat menghias makam. Terus nih ya, di beberapa kota besar di Meksiko, ada parade besar-besaran yang dipenuhi dengan warna, musik, kostum tengkorak, dan tarian. Suasananya sih benar-benar lebih mirip ke festival budaya dibanding sesuatu yang nyeremin. Kamu kalau nonton film Coco mungkin kamu ingat gitu, pas lagi Miguel masuk ke Land of the Dead, suasananya itu kan meriah sama gembira gitu. Nah itu emang yang mau ditangkap sama dirayain sama orang-orang Meksiko. Itu tuh cara mereka untuk ngerayain kehidupan orang yang sudah meninggal. Bukan dengan duka, tapi dengan sukacita. So menarik banget kan ya perbedaannya Halloween sama Dia de los Muertos ini. Meskipun keduanya berhubungan sama arwah, mereka punya makna yang sangat berbeda. Halloween lebih ke arah spooky tapi fun, sedangkan Dia de los Muertos ini penuh dengan cinta dan juga penghormatan kepada keluarga yang udah meninggal. Buat kalian yang suka sama Halloween dan Dia de los Muertos, semoga nih ya Mbak Em doain banget nih kalian one day nih bisa ke negaranya langsung nih buat ngerasain hype-nya, suasananya tuh kayak apa gitu. Ini fun fact series pertama dari Mbak Em. Kedepannya tentunya bakal ada lagi nih video lainnya. Kalau kamu misalnya ada request Mbak Em buat bawain topik tertentu, share aja di komentar ya. Atau kalian juga bisa reach out Mbak Em di sosmed Mbak Em yang lain. Anyway, as always, thank you udah nonton video ini dari awal sampai akhir. Jangan lupa buat like, subscribe, dan share video ini ke teman-teman kamu ya. Mbak Em dan Michi, pamit dulu. See you di video 1 Fakta Sejuta Cerita berikutnya. Bye-bye!